guest kita kepada Panitia pelaksana Formula E mengumumkan lokasi sirkuit Formula E 2022. Ancol dipilih menjadi sirkuit Formula E karena kawasan Ancol dinamis, ikon Jakarta, dan lokasinya tidak mengganggu jalan umum. Kawasan Ancol akan ditutup selama event satu hari Formula E pada 4 Juni 2022. Sirkuit Formula E disesuaikan seperti kuda lumping. Sirkuit memiliki panjang lintasan 2,4 km di tengah kawasan Ancol. Sirkuit memiliki 18 tikungan dengan trek lurus sebagai tempat adu cepat sepanjang 600 meter. Formula E akan menggunakan jalan yang sudah ada sebagai lintasannya. Dari akhir dua lembaga tersebut, barulah tadi pagi diberikan approval sirkuit untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta adalah di Ancol. Kenapa mesti pilih Ancol? Karena pertama, Ancol adalah tempat yang dinamis, yang ikoniknya Jakarta, dan tempat tidak mengganggu prasarana masyarakat, prasarana jalan masyarakat yang lain. Penyelenggaraan Formula E memiliki dampak besar bagi sektor ekonomi Indonesia. Mata dunia akan tertuju pada event balap internasional pada Juni 2022. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, setelah penentuan lokasi sirkuit Formula E di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, pihak penyelenggara mulai mempersiapkan sarana Formula E. Salah satunya akan membangun fasilitas pendukung sirkuit. Kemudian seperti apa plus minus penyelenggaraan perhelatan Formula E di kawasan Ancol? Sudah terhubung melalui telekonferensi pembalap nasional Yaswo Sena Iriawan. Selamat siang Mas Sena, apa kabar? Siang Mas, alhamdulillah baik. Oke, Mas Sena, mungkin kita juga sama-sama tahu ya bahwa Formula E akhirnya diputuskan diselenggarakan di Ancol dengan berbagai pertimbangan yang kalau kita dengarkan memang secara lokasinya dinamis, kemudian ikonik dan dibuat unik. Tapi kan sebetulnya ada banyak hal yang harus diperhatikan, dipertimbangkan dalam memutuskan sebuah tempat untuk dijadikan sirkuit. Catatan dari Mas Sena mengenai terpilihnya lokasi yang sekarang ini apa, Mas Sena? Mengenai lokasi itu kan ada banyak aspek ya. Oke. Kalau dari saya bisa menjawab hanya di sisi bidang balap sendiri. Ya. Dimanapun tempatnya, jatuhnya yang untuk kita para pembalap yang diamankan itu dari sisi keselamatan. Tapi dari dengar interview yang tadi dibilang bahwa emang Ancol itu emang salah satu tempat wisata yang emang cukup dari semua kalangan udah tahu. Dan menurut saya untuk mengadakan itu di Ancol dengan melihat track layoutnya itu udah cukup sangat baik gitu ya. Oke, apa saja yang perlu diperhatikan Mas Sena? Agar tadi kalau Mas Sena katakan yang penting adalah keselamatan atau safety dari para pembalap itu. Komponen apa saja yang harus betul-betul diperhatikan? Yang butuh sekali diperhatikan itu selain keselamatan itu run off area dari sisi track maupun run off luar yang di saat pembalap mungkin ada overshoot maupun ada kejadian tabrakan di sana. Dan sisi kedua aspek yang paling besar juga di bagian marshal, karena ya marshal ini butuh yang namanya training. Karena ada banyak sekali aspek yang butuh mereka pahami dari mobil Formula E tersebut, dari cara menggeser dan menempatkan mobil yang istilahnya sudah tidak finish di tempat yang safe zone, agar tidak mengganggu balapan yang sedang berlanjut. Tapi kalau kita tolak ukurnya adalah kapasitas ya dari tempat yang akan dijadikan ajang Formula E ini. Apakah itu sudah cukup, Mas Sena? Untuk kapasitas itu kan balik FIA, Formula E itu kan under FIA.
FIA itu udah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengadakan balapan atau kancah Formula E. Jadi otomatis secara tidak langsung layout yang sudah dibuat itu sudah disetujui dengan pihak FIA. Oke. Dan itu sudah memenuhi kriteria dan requirement yang ada. Oke, kalau kita bicara mengenai apa, ada Formula, ada F1 gitu ya, ada Formula 3, Formula 4, saat ini ada Formula E. Ada tidak perbedaan mendasar khususnya masalah sirkuit ini, Mas Hendra? Perbedaan yang paling signifikan ada di mana? Kalau kita ngomong di sisi perbandingan dari Formula E kepada kancah balapan lainnya, satu Formula E itu balapan yang tidak menggunakan emisi, itu full electric, istilahnya go green. Tapi kalau misalnya perbedaan dari track tersebut lebih kepada aspek untuk kita yang balap F3, mungkin pembalap F1, balap F2, itu kita lebih balap di track permanen. Sedangkan Formula E itu round per round itu tracknya itu lebih bisa dibilang street circuit. Oke. Kalau dari pengalaman Mas Hendra sendiri, ketika kita memang sudah terjun di ajang balap profesional, itu apa sih dari pembalap sendiri yang ingin diprioritaskan kepada penyelenggara? Biasanya tuh ada beberapa, misalnya 3-5 hal utama. Kalau dari Mas Hendra sendiri bagaimana? Kalau dari saya ya biasanya profesionalisme untuk menjalankan sebuah event itu kan berbeda ya. Kita tidak bisa mempatokkan semua itu sama. Betul. Tapi dari semua balapan yang udah saya lalui, untuk kita semua pembalap, nomor satu itu again balik kepada keselamatan. Oke, semuanya. Dan rata-rata time schedule juga, karena kan time schedule yang sudah dibuat itu kan harus tepat. Mulai jam 9.30 harus tepat mulai jam 9.30. Jangan sampai maksudnya tiba-tiba kepospon akan ngulur ke tempat-tempat ke jam-jam lain. Kecuali itu tindak force majeure. Saya nggak tahu ya, kalau tadi melihat gambar-gambar terakhir itu sepertinya masih belum siap ya, masih ada rumput-rumput begitu. Itu sebetulnya bagaimana sih, berapa lama proses untuk biasanya memastikan bahwa satu tempat itu betul-betul aman dijadikan ajang untuk balap? Kan ini akan diselenggarakan di daerah bulan Juli 2022 ya. Jadi masih mempunyai cukup banyak waktu untuk membenarkan semua dan memprepare. Saya juga yakin para pihak organisasi dari sana juga pasti ada supervisor dari Formula E sendiri agar membantu untuk preparasinya bisa berjalan lebih cepat dan juga lebih aman. Oke. Ya, mudah-mudahan dengan apa namanya ya, dengan adanya asistensi dan juga pengawasan yang betul. Ya sebetulnya waktunya cukup ya untuk kalau kita hitung mundur dari sekarang sampai ke penyelenggaraan nanti. Mas Hendra, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk. Pemirsa, panitia pelaksana Formula E resmi mengumumkan lokasi sirkuit Ancol dipilih menjadi sirkuit Formula E 2022. Sirkuit memiliki panjang lintasan 2,4 km dan berada di tengah kawasan Ancol. Dan rencananya dapat menampung hingga 60.000 penonton. Dan berikut spesifikasi sirkuit Formula E 2022.
Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan pebalap Indonesia Yaswo Sena Iriawan. Mas Sena mungkin boleh sharing sama kami semua. Saat ini Mas Sena itu lagi fokus menjadi pebalap di Formula berapa, lalu mungkin bisa di-sharing. Adakah pengalaman-pengalaman menarik mungkin saat menjalani balap di beberapa waktu terakhir ini? Sebelumnya saya tuh emang balap awalnya emang dari go-kart ya. Oke. Dari go-kart saya menuju ke Formula BMW. Dari Formula BMW saya menuju ke Formula Renault. Dari Formula Renault saya menuju ke Formula 3. Sehabis Formula 3 saya balap Renault Clio Cup. Oke. Jadi saya udah istilahnya balap di bidang go-kart, di bidang formula, dan juga di bidang touring car. Untuk sekarang kesibukan balap sendiri juga terbatas. Hanya balapan-balapan kayak Formula E, Formula 2, dan F1 mungkin yang bisa masih tetap berjalan. Karena eksistensi mereka itu sangat tinggi, popularitas mereka itu sangat tinggi. Oke. Apa sih mungkin yang menjadi tantangan mungkin ya, tantangan utama bagi para pebalap untuk bisa mencapai top formnya mereka begitu? Balapan itu aspeknya tuh banyak, nggak cuman kita bisa kencang ya, bisa kencang, Ya, kan semua orang juga pasti bisa orang-orang kencang. ya, yang penting ngebut aja gitu kan, orang jarang ada berpikir ada sisi lainnya begitu. Aspek balap itu juga kepecah jadi dua. Oke. Selain kencang, kita harus punya mental yang bagus, mental yang kuat, psikologis yang juga bagus, dan yang paling penting itu physical fitness. Oke. Karena secara nggak langsung kita balap ini bukan sprint race, kita balap bisa 20 sampai 30 lap, dan itu karena suhu dan derajat di dalam mobil itu sangat tinggi. Oke. Jadi dari situ juga mengeluarkan banyak sekali adrenalin dari kita. Makanya kalau kita lihat banyak sekali pembalap-pembalap F1 setelah selesai balapan itu terlihat lumayan capek ya. Iya. Ya ternyata banyak ininya ya, banyak faktornya. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah teamwork ya, karena ada tim konstruktor, itu juga satu elemen penting ya. Betul, karena kita bisa juara itu juga sisi kedua unsurnya dari tim. Tim bisa memprovide mobil yang sangat bagus, bisa menginput mobil yang driving style-nya sama dengan pembalap, waktu pit stop, bantu menenangkan pembalap sebelum start, banyak sekali aspeknya di situ. Nah kalau kita bicara Formula E, ini sebetulnya kalau dari Mas Sena sendiri melihat hype-nya masyarakat Indonesia untuk ajang balap gitu ya, mau itu F1 atau Formula lainnya, itu bagaimana? Makin kesini makin meningkat atau seperti apa? Artinya Formula E ini akan berdampak kepada meningkatnya hype minat masyarakat untuk menonton olahraga balap mobil ini? Untuk saya meningkatnya juga mungkin bukan dari sisi olahraga aja, sisi tourism untuk Indonesia pun juga akan naik. Karena secara tidak langsung Indonesia itu balapan yang kita pernah adakan itu MotoGP, dan itu juga udah lama sekali kan, dengan adanya dengan adanya penjebolan ini lagi kancah kejuaraan dunia. Itu akan sangat baik untuk negara juga, dan juga untuk penonton-penonton dan fans-fans yang ada di luar sana. Termasuk juga dengan, dan menurut saya juga dengan generasi penerusnya Mas Sena ini bagaimana untuk pebalap-pebalap junior yang sedang berkembang, ini perkembangannya seperti apa untuk saat ini? Ya, untuk saya sekarang balapan itu sudah lebih mudah diakses dari sebelumnya. Sekarang juga dengan pembesaran teknologi itu semua sangat mudah untuk diakses. Tetapi ya untuk pembalap-pembalap sekarang yang akan mau menjadi pembalap, itu informasinya juga masih terbatas. Tapi saya yakin banyak sekali generasi-generasi nanti yang akan datang gitu. Apa yang perlu ditingkatkan kalau dari kacamata Mas Sena agar nantinya Indonesia tidak kekurangan pebalap begitu?
Kita butuh sekolah, Oke. Sekolah apa nih? sekolah untuk balap. Oke. Karena balap itu pelajaran maupun teori-teori yang didapat itu kan semua dari pengalaman, dari experience. Oke. Sedangkan mungkin pembalap di Indonesia yang mempunyai experience banyak itu masih hitungan tangan. Hmm. Jadi untuk saya di saat untuk paling awal itu harus membutuhi informasi itu harus gampang diakses. Di saat informasi itu gampang diakses, otomatis persentase pembalap di Indonesia juga akan naik. Oke, oke. Ada yang mengatakan seperti ini. Mungkin skill punya, tapi balap mobil ini termasuk kategori olahraga mahal. Nah ini menjawab anekdot seperti ini seperti apa, Pak Sena? Ya saya bisa balik lagi kepada itu karena di saat balapan itu udah menjadi sebuah industri di Indonesia, itu akan sangat mudah Oke. untuk mengkontrol maupun juga mempopulasikan balapan di Indonesia. Sekarang kita bisa bilang olahraga yang sangat terkenal di Indonesia itu hanya sepak bola dan badminton. Betul. Tapi balapan ini nih banyak pembalap Indonesia, apalagi kita jarang lihat yang namanya motor. Motor itu sangat terkenal di Indonesia. Tapi mengapa tidak kita bantu mengekspos bahwa pembalap Indonesia ini banyak loh yang oke, dan kita ini bisa nge-increase tourism dari motorsport tersendiri juga. Oke, oke. Kalau kita kembali ke Formula E, ini kan saya nggak tahu ya. Mungkin beberapa kuping baru mendengar begitu ya ada Formula E begitu. Tapi kalau dari Mas Hena sendiri melihat prospek kedepannya akan baguskah Formula E atau bagaimana? Untuk sekarang saya nggak bisa bilang pasti bahwa Formula E akan bagus, tapi itu sebuah kancah balapan yang unik. Oke. Kita balap dengan tanpa emisi, which is membantu bumi juga, go green. Secara tidak langsung untuk kita pembalap itu sama aja berkompetisi, tapi untuk penonton karena kita biasanya balap itu untuk yang penonton deh, kita nonton balap itu kan untuk suara. Betul. Tapi sekarang dengan adanya Formula E tidak ada suara. Maksudnya untuk penonton, untuk di sisi penonton itu tidak semenarik kita yang Adrenalinnya membawa beda gitu ya. Adrenalinnya tidak dirasakan, iya. Oke, oke. Nah ini mungkin terakhir ya. Ini kalau tadi kita sempat menyinggung bahwa penyelenggaraan formula atau balap mobil ini kan akan selalu relate dengan apa ya, dengan tourism, begitu ya. Dan dari pengalamannya Mas Hena mungkin apa sih maksudnya hal-hal yang bisa agar nantinya antara formula atau ajang balap dengan tourism itu sukses, hasilnya sesuai dengan ekspektasi, karena juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, begitu kan? Apa mungkin ada apa ya? Ada satu contoh yang Mas Hena lihat sendiri dan itu wah ini oke banget nih kalau bisa dipraktekkan di Jakarta nanti. Secara nggak langsung dengan kita mengadakan Formula E itu kan juga mengedukasi masyarakat. Ya. Atas kancah balapan yang mungkin dia masyarakat belum pahami. Tapi dengan adanya Formula E, orang bisa belajar dari situ, meningkatkan edukasi mereka, meningkatkan juga tourism dari Indonesia. Secara nggak langsung dengan adanya Formula E, orang-orang yang di sana mungkin yang belum mengetahui negara Indonesia akan tahu dengan negara Indonesia. Exposure-nya akan sangat besar karena secara tidak langsung Formula E dan F1 itu hampir bisa dibilang sama derajat. Oke. Oke, jadi hanya tinggal benar-benar dimanfaatkan dari segi edukasi, kemudian apa namanya, promosinya juga ya harus oke juga. Betul. Gitu ya, dan nanti tujuannya antara event dan juga peningkatan turisme itu bisa sejalan. Mas Hena, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk bersama kami. Terima kasih atas informasinya. Salam sehat selalu. Sukses ya. Sukses Mas, makasih Mas. Oke, dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda Landstalk akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.